Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 447 mengunjungi dinasti marsial Shen sendirian. Semua mata tertuju pada Jiang Chen. Pertanyaan yang dilontarkan oleh Han Yan memang kritis. Dinasti marsial Shen memiliki sumber daya yang sangat dalam dan kuat, dan akar mereka sangat dalam. Tidak peduli dari aspek manapun, dinasti marsial Shen bukanlah lawan yang bisa dihadapi oleh sekte hitam. Atau dengan kata lain, pertempuran dengan dinasti marsial Shen sebenarnya adalah satu-satunya pertempuran yang dilakukan Jiang Chen. Itu adalah pertempuran antara Jiang Chen dan Kaisar Kekaisaran. Mereka hanya dapat bertahan hidup dalam situasi tanpa harapan ini jika Jiang Chen memiliki kemampuan untuk mengalahkan Kaisar Kekaisaran. Namun, kesenjangan antara alam jiwa tempur dan alam raja tempur terlalu besar. Perbedaan antara keduanya sangat besar, dan sangat sulit untuk menutupi kesenjangan tersebut. Apalagi fakta bahwa Jiang Chen hanyalah seorang pejuang jiwa tempur menengah. Kaisar Kekaisaran hanyalah seorang prajurit raja tempur kelas 1, dan kekuatan tempurku lebih dari cukup bagiku untuk melawan seorang prajurit raja tempur kelas 1. Karena itu, aku tidak takut pada Kaisar Kekaisaran. Yang kukhawatirkan adalah kenyataan bahwa karena dinasti Shen bela diri telah memerintah benua timur selama bertahun-tahun, mereka memiliki banyak sekali sumber daya. Mungkin ada lebih dari satu prajurit raja tempur di sana. Bahkan mungkin ada seorang prajurit raja tempur kelas 2 atau kelas 3. Jika memang begitu, situasinya akan sulit untuk kutangani. Jiang Chen berkata, kerutan terlihat di wajahnya. Raja tempur kelas 1. Han Yan dan yang lainnya terkejut sejenak. Mereka bingung dengan apa yang dikatakan Jiang Chen. Wajar saja kalau kalian tidak tahu tentang itu, lagi pula, jumlah prajurit Combat King di benua timur terlalu sedikit. Tanpa mencapai alam Combat King, kalian tidak akan pernah mengerti betapa mengerikannya seorang Combat King. Selain itu, setelah mencapai alam ini, klasifikasi untuk setiap tahap juga akan berubah. Setelah seorang prajurit Combat Soul menerobos ke alam Combat King, jarak antara setiap tahap akan sangat besar. Ada jarak yang sangat besar antara seorang prajurit Combat King awal dan seorang prajurit Combat King akhir. Itu ada hubungannya dengan seberapa baik seorang prajurit Combat King dapat mengendalikan kekuatan spasial. Untuk memperpendek jarak antara perbedaan besar ini, setiap tahap Combat King dibagi lagi menjadi 3 tahap yang lebih kecil. Dengan ini, alam Combat King dibagi dari kelas 1 hingga kelas 9. Jiang Chen menjelaskan. Dapat dimengerti bahwa Han Yan dan yang lainnya tidak tahu tentang ini. Bagaimanapun, mereka berada di benua timur, dan bukan benua ilahi. Di sini, Raja Tempur adalah Raja Perang yang mewakili kekuatan. Di benua timur, orang-orang hanya mengenal satu prajurit Raja Tempur, Kaisar Kekaisaran. Oleh karena itu, tidak ada cara bagi mereka untuk memahami klasifikasi sebenarnya dari alam Raja Tempur. Hanya mereka yang mencapai alam Raja Tempur yang dapat memahami kesenjangan raksasa antara setiap tahap, dan akan belajar tentang klasifikasi sebenarnya dari alam Raja Tempur. Kelas 1 hingga kelas 3 termasuk tahap awal, kelas 4 hingga kelas 6 termasuk tahap tengah, dan kelas 7 hingga kelas 9 termasuk tahap akhir. Ini adalah klasifikasi alam Raja Tempur. Alam kultivasi dimulai dari alam Ki, alam laut Ki, alam inti fana, alam inti surgawi, dan kemudian ke alam inti ilahi. Kelima alam ini adalah 5 alam dasar. Menerobos ke alam jiwa tempur dianggap menerobos alam dasar, membentuk jiwa tempur. Begitu seseorang menjadi Raja Tempur dan memahami hukum spasial, bidang penglihatan dan kemampuan pemahamannya akan meningkat. Oleh karena itu, klasifikasi alam juga akan berbeda. Jiang Chen menjelaskan secara rinci kepada semua orang. Menurutnya, semua orang di depannya memiliki potensi untuk menjadi prajurit Raja Tempur, dan mereka harus mempelajari pengetahuan ini cepat atau lambat. Setelah Jiang Chen selesai menjelaskan, semua orang sangat terkejut hingga mulut mereka menganga lebar. Mereka benar-benar tidak tahu apapun tentang apa yang baru saja dikatakan Jiang Chen kepada mereka. Chen kecil, bagaimana kamu tahu semua ini? Han Yan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Karena kakakmu sangat tampan, itulah sebabnya aku tahu segalanya. Jiang Chen berkata dengan senyum lebar di wajahnya. Mendengar perkataannya, sekelompok orang itu langsung membalas dengan mengacungkan jari tengah mereka. Namun, mereka semua dengan cepat menerima kenyataan bahwa ada beberapa orang aneh di dunia ini yang tidak dapat dinilai dengan akal sehat, dan Jiang Chen adalah orang paling aneh yang mereka kenal. Meskipun dia masih sangat muda, sepertinya dia tahu segalanya, seolah-olah tidak ada yang tidak dia ketahui di dunia ini. Setelah mendengarkan penjelasan saudara Jiang, wawasan saya menjadi luas. Sepertinya seseorang hanya bisa berhenti di dunia kultivasi sejati setelah mencapai alam Raja Tempur. Saya hanya ingin tahu apakah saya akan memiliki kesempatan untuk menjadi Raja Tempur dalam kehidupan ini. Yu Zihan mendesah. Saya yakin kamu bisa melakukannya. Jiang Chen menepuk bahu Yu Zihan. Kakak senior Jiang, kau tidak perlu menghiburku. Saat ini aku hanyalah seorang prajurit inti ilahi akhir, bahkan belum mendekati alam jiwa tempur, apalagi alam Raja Tempur yang jauh lebih jauh. Yu Zihan menjawab sambil tertawa.
Dia tahu betul kekuatan dan kelemahannya sendiri. Jiang Chen tidak mengatakan apa-apa dan hanya terus tersenyum. Yu Zihan sebenarnya memiliki harapan tinggi untuk menjadi raja tempur. Setelah ia menyerap saripati sumber dari urat energi, menyebabkan konstitusinya meningkat, ia telah mengalami peningkatan besar dalam kultivasinya, dan itu dengan kecepatan yang luar biasa. Hanya butuh waktu setengah tahun baginya untuk beralih dari alam inti surgawi awal ke alam inti ilahi akhir. Peningkatan seperti ini, kemanapun dia pergi, dia akan dianggap jenius. Yu Zihan tidak perlu merasa patah semangat, satu-satunya alasan dia merasa seperti itu semata-mata karena dia membandingkan dirinya dengan Jiang Chen dan Han Yan, yang merupakan eksistensi luar biasa. Kaisar Kekaisaran hanyalah seorang raja tempur kelas 1, aku dapat menanganinya dengan mudah. Namun, jika kita menyatakan perang total terhadap dinasti Sein bela diri, Sekte Hitam tidak akan memiliki kesempatan untuk memenangkan perang. Aku akan mengunjungi dinasti Sein bela diri besok dan mencoba menyelamatkan ayahku dan yang lainnya. Sedangkan untuk kalian semua, cobalah yang terbaik untuk membubarkan para pengikut Sekte Hitam. Siapapun yang berada di bawah alam inti ilahi harus meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu. Jika tidak, begitu perang dimulai, mereka hanya akan menjadi umpan meriam. Jiang Chen melanjutkan, perang dengan dinasti marsial Sein tidak dapat dihindari. Mengenai rencana mengenai perang ini, kita akan membahasnya besok setelah aku bertemu dengan Kaisar Kekaisaran. Saya khawatir Kaisar Kekaisaran tidak akan memberi kita kesempatan lagi, kata Han Yan. Jangan khawatir, aku punya cara untuk mengatasinya. Jiang Chen berbicara dengan mata berbinar. Tidak peduli situasi apa yang dihadapinya, dia selalu terlihat percaya diri. Chen kecil, kamu sebaiknya lebih berhati-hati saat mengunjungi dinasti marsial Sein. Han Yan mengingatkan. Jangan khawatir, ini hanya dinasti marsial Sein biasa. Jika aku ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikanku. Senyum percaya diri muncul di wajah Jiang Chen. Hari berikutnya, Jiang Chen memulai perjalanannya ke dinasti suci bela diri pada tengah malam dan tiba tepat saat fajar. Jiang Chen terbang dengan kecepatan penuh di sepanjang jalan. Ketika dia tiba di dinasti marsial Sein, dia masih terbang dengan kecepatan yang sama seperti ketika dia pergi, dan dia langsung disambut oleh beberapa Golden Guard. Berhenti di situ, siapa kamu? Golden Guard yang memimpin tersentak. Beberapa dari mereka berbaris dan menghalangi jalan Jiang Chen. Meskipun tidak ada dari mereka yang mengenali Jiang Chen, mereka pasti mengenali orang yang berdiri di samping Jiang Chen. Putra Mahkota. Beberapa dari mereka berteriak kaget pada saat yang sama, dan ekspresi mereka berubah drastis. Putra Mahkota bukan hanya merupakan yang mulia, Kaisar Kekaisaran berikutnya dari dinasti marsial Sein, dia juga merupakan pemimpin semua pengawal emas pemimpin mereka. Saya Jiang Chen. Beritahu Kaisar Kekaisaran bahwa saya di sini untuk memberinya hadiah. Lihatlah ini. Sambil berkata demikian, Jiang Chen melambaikan tangannya dan melemparkan sekumpulan kepala manusia, 6 kaisar, Pangeran Wuchong, dan Yuan Long, wakil komandan pengawal emas. Semua tengkorak itu melayang di langit dengan cara yang mengerikan, memancarkan sensasi dingin yang membuat semua orang yang melihatnya ngeri. Apa? Itu adalah kepala para kaisar. Ya Tuhan, sesuatu yang besar sedang terjadi. Beberapa pengawal emas langsung kebingungan. Ekspresi terkejut di wajah mereka telah mencapai tahap yang tak tertandingi. Pengawal emas yang memimpin segera membunyikan alarm yang bergema di seluruh dinasti marsial Sein. Jiang Chen hanya berdiri di tempatnya, senyum tipis terlihat di wajahnya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda mencoba menghentikan beberapa pengawal emas ini untuk membunyikan alarm. Dia hanya berdiri di sana, menunggu Kaisar Kekaisaran tiba. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Banyak sekali orang melesat ke langit, dan dalam sekejap mata, beberapa ratus sosok kuat muncul di langit di atas dinasti marsial Sein, mengelilingi Jiang Chen dan Putra Mahkota dalam lingkaran yang rapat. Beberapa dari orang-orang ini adalah pengawal emas dengan status bergengsi di dinasti marsial Sein, dan beberapa dari mereka adalah anggota tentara kekaisaran yang perkasa. Setiap dari mereka adalah prajurit terhebat di bidangnya masing-masing. Tepat pada saat ini, mata semua pria ini telah berhenti pada kepala yang mengambang di depan mereka, menyebabkan ekspresi mereka berubah. Sesuatu yang besar telah terjadi. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah dinasti marsial Sein. Begitu banyak kaisar telah terbunuh, dan kepala mereka bahkan dibawa ke dinasti marsial Sein oleh seseorang untuk dipamerkan. Provokasi seperti ini adalah penghinaan terbesar bagi dinasti marsial Sein. Dan karena kepala-kepala ini, serta fakta bahwa Putra Mahkota telah disandera oleh Jiang Chen, semua orang ini menatap Jiang Chen dengan wajah ketakutan. Mereka semua tahu tentang Jiang Chen. Keputusan kekaisaran untuk membunuh semua teman dan keluarganya telah diturunkan oleh Kaisar Kekaisaran karena kejeniusan muda ini. Namun, tidak seorang pun dapat berpikir bahwa pemuda ini akan tiba-tiba menjadi begitu menakutkan. Begitu banyak prajurit hebat telah menggabungkan kekuatan untuk membunuhnya, tetapi mereka tidak hanya gagal, mereka bahkan dibunuh oleh Jiang Chen.
Bagi dinasti marsial Sein, ini adalah kerugian yang tak terhitung. Kaisar Kekaisaran, mengapa Anda tidak keluar untuk menyambut keluarga Anda? Jiang Chen mengabaikan orang-orang di sekitarnya dan berteriak ke arah bagian dalam dinasti marsial Sein. Suaranya seperti guntur, terus bergema di seluruh langit di atas dinasti marsial Sein. Wah! Gelombang energi melesat ke langit dari pusat dinasti Santo bela diri, melambangkan kemarahan luar biasa saat berubah menjadi pilar emas yang melesat ke langit. Pada saat berikutnya, seorang pria yang penuh kekuatan mengenakan jubah naga terbang keluar. Dia sangat marah. Tidak ada yang melihatnya bergerak, dan dia sudah muncul di luar dinasti marsial Sein. Itulah kehebatan seorang prajurit raja tempur. Hanya dengan melampiaskan amarahnya saja sudah lebih dari cukup untuk mengejutkan hati seseorang dan membuatnya gemetar ketakutan. Ketika pengawal emas dan tentara kekaisaran melihat kaisar kekaisaran, mereka segera membungkuk, lalu melonggarkan lingkaran. Tatapan kaisar kekaisaran berhenti di kepala kaisar ketiga dan beberapa orang lainnya. Kemarahan yang muncul di antara alisnya telah mencapai tingkat maksimum. Sebagai hak prerogatif kekaisaran, dia tidak akan pernah membiarkan provokasi seperti ini. Dinasti marsial Sein berada di puncak kekuasaan dan kemegahan, ia menguasai seluruh benua timur, dan tidak ada yang berani menolak kekuasaannya. Namun, seseorang kini telah membunuh semua kaisar, dan bahkan menyandera putra mahkota. Ini bukan sekadar tamparan di wajah kaisar kekaisaran, itu sebenarnya tamparan di sisi kiri wajahnya, diikuti oleh sisi kanan wajahnya. Jiang Chen, sepertinya aku meremehkanmu. Suara kaisar kekaisaran begitu dingin sehingga bahkan dapat membekukan binatang buas hingga mati. Namun, dia masih bertindak dengan tenang. Semua slip giok jiwa kaisar telah rusak kemarin, orang yang bertugas menjaga ruang slip giok jiwa tahu sesuatu yang besar telah terjadi, jadi dia tidak berani ragu untuk memberitahu kaisar kekaisaran tentang kejadian tersebut. Namun, yang tidak diduga oleh kaisar kekaisaran adalah bahwa Jiang Chen ternyata memiliki keberanian seperti itu. Sebelum dia bisa melakukan apapun, Jiang Chen telah datang ke dinasti marsial Sein sendirian, dan dia bahkan membawa kepala semua kaisar sebagai hadiah, menyebabkan kepala-kepala itu melayang di luar gerbang utama dinasti marsial Sein. Dia benar-benar gila. Tentu saja kau meremehkanku. Jika kau melakukan kesalahan, kau tentu harus membayarnya. Jiang Chen berkata dengan nada acuh tak acuh.